Sallallahu 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 alaihi wasallam. Sallallahu. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbah Din Saridin yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak terhormat. Ya, saya tahu. Saya cuma tetap menghormati Anda karena Anda sebagai sepuh bagi saya. Tapi permasalahan saya yang begitu melebar, saya akan tindak tegas. Monggo. Karena Anda tidak bisa mencermati maksud dan tujuan saya. Ojo nesu-nesu engko cepet tuwa. Tenan. Saya perintah Opah Cungkring untuk mendatangi padepokan Anda itu hanya untuk pembuktian bahwa apakah benar Mbah Din ini punya ilmu hikmah. Saya tidak merintah dia lebih dari itu. Adapun yang menghasut si Fikri ini jadi pengkhianat, itu hal yang wajar karena itu bukan asli dari Kang Fikri. Saya tahu kalau Kang Fikri itu orang baik. Tapi karena si Kang Fikri ini digendam oleh si Opah, maka dia jadi berubah. Jadi gak ada sangkut pautnya dengan saya gitu loh. Ada yang kerasukan sebentar. Ada yang kerasukan sebentar. Habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan titik khotijah. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan ada yang mampu mengganggu kami. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan perlindunganmu ya Allah, karena segala kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah, segala perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Dengan perlindunganmu, dengan kekuatanmu, dengan asmamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan ada yang mampu mengganggu kami ya Allah. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yuk bareng-bareng satu kali kita tarik nafas. La ilaha. Satu kali kan tarik nafas. La satu kali tarik nafas.
La Satu kali tarik nafas. Salam pindah. Satu kali tarikan nafas. Terima kasih. Demang, jangan lupa di follow buat kita Demang. Di follow buat kita Demang. Di follow buat kita Demang. Di follow Demang. Kasih. Follow buat kita Demang. Buat kita Demang. Kali tarikan nafas. Di follow. Terima kasih. Di follow buat kita Demang. Di follow. Ini sahabat saya nih, Demang. Saudara saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sultan Aliyah Abdul Qadir Jalani Waliullah Imam Mahdi, masyaallah. La ilaha illallah. La Iya, kita Bang. Terima kasih kita Bang. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut dulu sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dini nuridati wa syiri sarifi sayyidil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bang Niar boleh direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidul qur'ani ya kutuba rabbani. Boleh direkod. Ya mahmuba subhani ya muhidi abba Muhammadin sayyidina Syaikhul Qadir Jailani agisni wa mitani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi. Sahibarnya barokahnya Tuhan Syaikhul Qadir Jailani cepat-cepat menuju ke saya. Saya meminta selamat dan tenang dan saya meminta ya Allah dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah semua gangguan ikatan yang mengganggu yang mengikat di dalam keluarga ini ya Allah. Dengan kekuatanmu, dengan kuasamu, dengan pelindunganmu hamba memohon ya Allah. Lindungilah keluarga ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahu Akbar, Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbar, Allah Jadir, Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbar, Allah Jadir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala semuanya kepalanya dikasih tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan perlindungan Allah. Hamba memohon ya Allah, lindungilah keluarga ini ya Allah. Tidak ada satu hal apapun yang mampu mengganggu keluarga ini dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dengan perlindunganmu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satu hal apapun yang mampu mengganggu keluarga ini dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah, segala kekuasaan adalah kuasamu ya Allah, dengan pelindunganmu ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dengan pelindunganmu ya Allah, dengan asmamu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah. Segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah, segala pelindungan adalah pelindunganmu ya Allah. Dengan kekuatanmu, dengan kuasamu, dengan pelindunganmu, dengan asmamu, dengan kalimat Alhamdulillah. Hamba mohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam saudara-saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, kurangnya taat maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit
yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat dengan kalimat ya Allah, dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan perlindungan-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamba memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga ini ya Allah. Ya Allah, hamba memohon ya Allah, dengan sifat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang ada di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayhosa Koleni ya Kutuba Rabbani ya Ghosa Somadoni ya Mahmubas Subhani ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani Agisni wa Amidani bi qadai hajati wa yaqadi al hajat wa yaqadi al hajat wa yaqadi Allah. La Astagfirullah. Innallaha rahimlah wala quwata illa billah. Dan sifat kuat semua penyakit minggat dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisir dan sifat semua penyakit minggat karena izin Allah, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisir dan sifat kuat semua penyakit minggat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, satukanlah seperti satunya Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau, dua orang ini dari Malaysia. Ini adik orang Malaysia ini. Semuanya disiram, kasih tanah kepalanya, dikit-dikit semuanya. Terus bacakan Ismu Adzam. Kasih tanah semua di atasnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Abah Menel. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Ilmu hikmah itu sebenarnya menurut saya tidak untuk dibuktikan, tapi untuk diamalkan. Bagaimana kita meriadohinya, menjalankannya, dan terus mengamalkannya, bukan untuk dibuktikan. Karena ilmu hikmah itu gunanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Lalu ketika jenengan menyuruh seseorang bersama dengan seseorang untuk membuktikan ilmu hikmah, lalu ilmu hikmah yang bagaimana yang mau dibuktikan? Yang ingin saya tanyakan. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf dengan segala hormat. Kita bahas ini dengan baik-baik supaya tidak terjadi salah paham. Yang pertama, saya tidak pernah mengusik Bahdin, baik pun di YouTube dan di masalah pengobatan. Saya mendukung sekali masalah pengobatannya. Dan permasalahan ini awalnya dari si Opah Cungkring yang koar-koar ingin mengetahui apakah benar ada ilmu hikmah yang ada di dalam Bahdin. Dan saya perintahkan dia hanya untuk
pembuktian saja. Adapun dibuktikan dan tidak itu terserah Mbah Den dan si Opah. Nah, permasalahannya ini yang lain ini ikut keluar-keluar seolah-olah saya itu ingin mengusik masalah pengobatan dan semuanya dan ingin membongkar masalah pengobatan Mbah Den. Dan saya luruskan, saya tegaskan bahwa saya tidak akan mengusik masalah pengobatan karena pengobatan itu apapun bentuknya yang judulnya intinya ingin menolong masyarakat. Maka saya tidak berani mengusik masalah pengobatan. Satu. Yang kedua, ketika Bang Fikri menjadi pengkhianat, itu tidak ada ranahnya dengan saya. Saya percaya bahwa Bang Fikri itu adalah orang baik. Saya tahu kenal sudah lama Bang Fikri. Tapi ketika Bang Fikri dihasut seolah-olah pengkhianat, ingin membongkar trik-trik pengobatan Mbah Den, disalahkan seolah saya yang menghasut, itu salah kaprah. Saya percaya bahwa Bang Fikri tidak bisa dihasut. Tapi kalau Anda memang jeli, perhatikan baik-baik bahwa Bang Fikri itu kena gendam oleh Opah Cungkring jarak dekat. Dan ada beberapa yang ngakunya Pandawa 5 pendukung Gus Samsudin, antara Pandawa HK, Kalong Jalu atau Kang Badar, itu sudah memfitnah saya seolah-olah yang menggendam, yang menghasut Kang Fikri menjadi pengkhianat. Padahal saya memperintahkan Opah untuk datang di sana untuk silaturahmi, karena dia keluar-keluar ingin mengetahui pembuktian ilmu hikmah dari Mbah Den atau Gus Samsudin. Itu saja. Adapun yang lebih dari itu urusan dia, urusan Opah. Saya tidak ada ikut campur situ. Tugas saya di sini ketika saya meluruskan, saya ditantang dengan Mbah Den. Itu urusan saya dengan Mbah Den untuk mendatangi sebagai bentuk penghormatan. Menang dan kalah itu belakangan. Saya akan datangi Anda antara tanggal 2. Supaya saya ini tidak hanya cocok saja. Dan perlu diketahui, semua di luar konteks saya dengan Mbah Den jangan ikut campur kalau kalian tidak mau kena imbasnya. Dan perlu diketahui, saya tidak pernah mengatakan Mbah Samsudin ini penipu, baik pengobatan dan sebagainya. Tapi jika kalian masih menyerang saya, memfitnah saya sebagai dukun santet, jangan ikut campur, hati-hati. Gus Samsudin, Gus Idris, itu saya urusan dengan Samsudin ya. Gus Idris, Mas Karyo, jangan ikut campur. Ini urusan saya. Kalau yang lain ikut campur, saya antri satu persatu. Ulah kagok, karena saya udah difitnah sebagai dukun santet. Saya ratakan. Dan buat Pandawa 5, tak dulu, saya belum puas. Karena saya difitnah habis-habisan. Raditana, jika Anda menghargai Gus Samsudin, kamu jangan memfitnah saya. Jika kamu menghasut Mas Karyo dan Gus Idris untuk memfitnah saya, maka terpaksa saya lawan. Dan buat kamu juga yang ngaku Pandawa 5, yang katanya setia kepada Gus Samsudin, mana suaramu ketika Mbah Samsudin diserang? Kamu jangan sok pansos di sini. Yang aku Pandawa 5 cuma yang terlihat itu hanya Kang Badar dan Pandawa. Saya menghargai dia. Mana yang 5? Saya tegaskan buat kalian semua. Jangan aku dong pasot membawa-bawa Pandawa 5. Dia pendukung Samsudin. Dan ini jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan Mbah Den. Saya hanya menerima tantangannya. Tidak lebih dari situ. Saya akan buktikan saya datangi. Dan yang lain, buat para YouTuber yang mau pasos, jangan ikut campur. Jangan sampai ikut campur. Kalau ikut campur, hati-hati. Saya ratakan semua. Dan Mbah Den kalau nggak sampai membuat klarifikasi bahwa saya tidak ada urusan dengan Pandawa 5 dan tidak ada urusan dengan masalah Kang Fikri digendam oleh Opah Cungkring, dan saya tidak ada urusan Opah Cungkring menyerang Anda di goa, itu tidak ada urusan. Tugas saya adalah menerima tantangan Anda. Boleh saya jawab? Monggo. Oke. Jadi di dalam adab berbicara itu, kenapa tadi saya diam? Karena ketika ada lawan bicara kita sedang berbicara itu kita diam.
Jadi itu adalah satu adab yang diajarkan oleh orang tua saya. Dan yang kedua, kalau sedang ada orang berbicara, jangan ngomong sendiri atau jangan mainan HP. Itu yang paling penting. Nah, sekarang giliran saya menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Abah Menel. Yang pertama, saya sebagai Gus Samsudin atau Mbah Din mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Abah Menel. Karena menurut saya, apapun yang terjadi di dalam hidup saya, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harus menerima, baik itu orang yang membuli, membenci, maupun yang memuji, semuanya bagi saya sama saja, nggak ada bedanya. Karena itu semuanya tidak penting, yang penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat menghormati Abah Menel, karena Abah Menel ini saya anggap juga sebagai orang tua dan juga sesepuh, karena beliau lebih tua dari saya. Walaupun pada kenyataannya dari awal Mbah Menel membuat channel YouTube itu selalu menyerang saya, selalu mengkritik saya. Cuman tidak masalah buat saya. Setiap orang yang bisa dikatakan terkenal ataupun tenar, atau bisa dikatakan orang itu mengupload video di media sosial, maka dia harus siap dikomentari. Yang penting orang itu jangan baperan. Makanya saya selalu mengatakan, tenang, jangan baperan. Maka saya pun tidak anti dikritik dan juga tidak anti untuk dikomentari. Yang terpenting jangan sampai melanggar hukum lah, gitu. Kalau hanya menyampaikan sesuatu hal pendapat, ya silahkan, gitu. Dan yang kedua, saya sangat bersyukur ketika ada yang menasihati saya. Bahkan ketika ada yang mencaci, membuli saya bersyukur. Setidaknya bukan saya yang membuli, bukan saya mencaci, bukan saya yang menfitnah. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena dengan dicaci dan dibuli, saya bisa merasakan sakitnya. Dan insya Allah saya tidak akan pernah melakukan hal yang semacam itu. Insya Allah saya tidak akan pernah mencaci dan membuli orang. Abah Menel ini adalah orang Banten. Ada orang Jawa Barat. Yang saya anggap orang Jawa Barat itu adalah saudara tua atau kakak menurut saya. Atau bisa dianggap juga sebagai orang tua. Bahkan ketika saya menikah dengan istri saya, yang notabene beliau adalah orang Jawa Barat, itu pun juga dengan beberapa tata cara. Karena menurut dari guru saya, kiai saya, orang Jawa Barat itu adalah kakaknya, begitu. Nanti kamu pasti akan kalah, kayak gitu. Terus saya menyampaikan sama kiai saya, kalah ya enggak apa-apa, sama istri kalah. Wong kita nikah itu bukan untuk cari menang dan kalah, kayak gitu. Dan saya belajar beberapa kitab bahwa kebanyakan orang itu diangkat menjadi wali sebab karena istrinya cerewet, karena kalah sama istrinya, nurut sama istrinya. Jadi jangan dikira kalau istrinya kiai itu nurut-nurut, malah kebanyakan cerewet. Karena semakin istrinya cerewet itu semakin keramat kiainya, itu yang saya ketahui. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Abah Menel, saya tidak heran Abah Menel dengan adanya banyaknya orang yang mengomentari saya atau mengkritik saya. Karena saya anggap itu adalah barokah, berarti saya sudah mulai dilihat oleh banyak orang. Dan dari beberapa bulan yang lalu, ada banyak orang yang coba untuk mengkritik saya. Entah itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik. Sampai yang paling viral yang kemarin itu, ketika dikritik oleh seseorang yang rambutnya merah itu, yang backgroundnya seorang pesulap itu. Dan ketika beliau mengkritik saya pun juga saya tidak masalah. Beliau datang ke tempat saya, tapi sayangnya sesuatu niat yang baik tidak dilakukan dengan cara yang baik. Beliau tidak masuk ke dalam rumah saya, hanya ada di gerbang saja. Sedangkan saya orang Jawa yang mengedepankan adab. Ketika itu pun saya juga keluar dari pondok, padahal waktu itu saya sedang melakukan ruqyah. Saya tinggalkan sebentar, saya mohon izin untuk mengundang beliau masuk, tetapi pun beliau juga nggak masuk, tapi ya nggak apa-apa lah, itu urusan beliau. 1-2 orang dari mulai Master Limbat datang ke sini, tiba-tiba nantang saya, terus Kang Adi, terus Joko Arek datang ke sini, terus setelah itu ada Opa dan si rambut merah, banyak yang datang ke sini dengan tujuan untuk mengkritik saya.
Nah, saya tidak tahu apakah tujuannya itu benar-benar untuk mencari kebenaran atau pembenaran. Karena kalau untuk mencari kebenaran harusnya masuk ke dalam, bukan hanya di luar saja. Dan ada juga yang dari dulu sampai sekarang itu hanya keluar-keluar saja. Mungkin tujuannya hanya pansos atau cari viral saja lah. Itu saya nggak tahu. Tapi ya tidak apa-apa. Semuanya saya anggap sama-sama berjuang begitu dengan caranya masing-masing. Tapi yang ingin saya katakan di sini begini, Abah Mener. Boleh kita itu berbuat baik, tapi jangan sampai merasa diri paling baik. Boleh kita itu sangat baik berbuat benar, tapi merasa paling benar itu juga tidak baik. Kalau mau melakukan sesuatu hal yang baik ya benar-benar dilakukan dengan cara yang baik. Bukan cuma untuk cari viral, apalagi cuma cari panggung saja. Jadi kalau saya dari dulu alhamdulillah berkarya dengan karya saya sendiri, Abah Menel. Saya tidak pernah menjelekkan orang, tidak pernah menjatuhkan orang. Apalagi kita pahamlah semuanya punya YouTube kayak gitu. Berkreasi kayak gitu, yang penting tidak menjatuhkan orang lain. Boleh kita berdiri tapi jangan menjatuhkan orang lain. Boleh kita bercahaya dan tidak perlu mematikan cahaya orang lain. Begitu Abah Menel. Dan untuk Abah Menel, saya sangat menghormati dengan apa yang jenengan lakukan. Dan saya menunggu kedatangan panjenengan. Kalau yang mau dibuktikan itu ilmu hikmah, lalu kita pahami dulu ilmu hikmah itu yang bagaimana, tajribiyahnya bagaimana, begitu. Nanti kita bisa langsunglah panjenengan datang masuk ke tempat saya terima dan nanti kita bisa buktikan apa yang tadi jenengan sampaikan. Tentu sesuai dengan koridornya, dengan tendensi ilmunya. Monggo Pak Menep. Oke. Dengan segala hormat, Mbah Den tanpa mengurangi rasa hormat, yang ingin pembuktian ilmu hikmah dari awal saya katakan itu adalah si opah, si cungkring. Dia ingin pembuktian itu untuk menjelaskan kepada netizen dan santri Mbah Den bahwa Mbah Den ini memang ada enggak ilmu hikmahnya. Dan urusan saya kembali lagi dengan Mbah Den yang katanya kita rusuhnya adu jotos. Adu jotos oke, tenaga dalam oke, hikmah oke. Dengan satu catatan, saya nggak mau tarung di Padepokan. Saya mau tarung di pinggir kali. Sama Siap. Seperti Anda tarung dengan Opa. Siap. Saya ingin tarung ini 3 hari 3 malam. Kita tertunda pertarungan kecuali pas ibadah dan makan. Sholat. Iya. Dan di situ saya tidak ingin ada yang ikut campur selagi kita masih draw. Dan buat semua Pandawa 5 yang ngaku Pandawa 5 yang ada 5 mana? Cuma ada 2 orang saja yang saya lihat. Jadi yang lain itu cuma pansos. Ketika dubrak abrik ini Padepokannya yang ngaku Pandawa 5 cuma hanya 2 orang yang ada. Badar dan Pandawa Haka. Yang lain saya anggap pansos. Dan saya katakan buat Pandawa 5 jangan ikut campur. Dan buat Traditana jangan menghasut Mas Karel dan Gus Idris untuk menyerang saya. Ini urusan pribadi saya dengan Mbah Den. Dan satu catatan, saya mau bertarung dengan Mbah Den, terserah. Mau adu jotos, mau tenaga dalam atau hikmah. Dengan satu catatan harus di pinggir kali. Jangan di Padepokan. 3 hari 3 malam tanpa berhenti kecuali sholat, ibadah dan makan. Bagaimana? Insya Allah saya menyanggupinya. Bahkan kalaupun panjenengan mau hal yang lain seperti tapak gantung, pendem, dan dibakar yang lainnya, insya Allah saya siap. Termasuk ketika besi dibakar lalu dijilat, dipencet dengan tangan, insya Allah pun saya juga siap. Nah, intinya di sini ini yang saya tunggu. Maaf saya potong. Bukan untuk yang saya potong. Ini yang saya tunggu. Ternyata ini yang saya tunggu. Saya mau coba tanpa pendem 1 hari 1 malam saja. Duel berdua. Silakan di Padepokan nggak masalah. Tapi kalau untuk tarung fisik, tengah dalam dan hikmah kita mainnya di pinggir kali. Tidak pada Padepokan. Tapi kalau tanpa pendem, saya berani tantang Anda untuk 1 hari 1 malam. Live. Saya sangat paham dengan orang Banten. Orang Banten menurut saya tegas dan juga jelas gitu. Jadi saya sangat paham.
Jadi saya tidak main-main ketika berbicara seperti ini dengan panjenengan. Kalau 1 hari 1 malam sama-sama draw tanpa pendem, kita lanjut 2 hari, gimana? Insya Allah saya siap. Sudah disiapkan surat-suratnya? Insya Allah ketika jenengan sudah benar-benar berada di sini, akan saya siapkan tanda tangan di atas materai. Apapun yang terjadi dengan saya, keluarga saya tidak akan menuntut. Begitu juga ketika terjadi sesuatu dengan panjenengan, keluarga panjenengan tidak akan menuntut saya. Ya. Tapi dengan catatan saya hanya sanggup 2 hari 2 malam. Yang tahap pertama 1 hari 1 malam jika draw, yang kedua 2 hari 2 malam. Monggo, silahkan langsung datang ke tempat saya. Dengan satu catatan, saya nggak mau ada alasan santrinya saya datang di situ dengan alasan apapun, kecuali saya memberikan KTP, hal yang wajar. Saya akan mengikuti hal pemerintahan sebagai adab saya dan ketegasan saya menghargai pemerintahan. Saya akan tetap memberikan KTP domisili saya. Dan selebih itu saya nggak ada maksud lain, saya hanya ingin pembuktian itu. Dan perlu diketahui saya mendatangi padepokan Anda ini karena Anda menantang saya. Dan sini saya tidak akan menyalahkan Anda, dan saya pun juga tidak mau disalahkan mana tantang dan menantang. Yang intinya kita ingin pembuktian tanpa pendem. Untuk Monggo. pertarungan selepas itu kita jangan di padepokan, tapi di luar padepokan, di pinggir kali, 3 hari 3 malam. Monggo. Dan saya harap akan mengingatkan si Opah, kalau Opah tidak mau segera tobat, saya pun akan hantam Opah juga. Karena saya tujuan mendatangkan Opah hanya untuk pembuktian ilmu hikmah saja. tapi saya benar-benar tidak mau ada settingan di sini. Jadi saya harap jenengan datang ke sini pun juga bukan cuma cari panggung atau cari viral saja, tapi benar-benar dilakukan. Ya, Benar-benar kenapa? dilakukan. Saya lakukan ini, saya sudah terlanjur difitnah. Ini yang membuat sakit hati saya. Saya difitnah sama Pandawa 5, Raditana, sebagai dukun santet. Ini yang membuat saya ngegas. Pansos boleh, tapi jangan menuduh saya sebagai dukun santet. Kalau mau pembuktian, mau tarung, hayo. Nggak usah basa-basi menuduh saya menghasut Fikri atau sebagai dukun santet. Karena ini saya dituduh juga. Saya dituding, difitnah, saya menghasut Kang Fikri untuk menghiatin Mbah Din, untuk membongkar pengobatan dan sebagainya. Itu bukan ranah saya. Saya nggak ada Kalau cerita menurut dengan saya, kalau yang baik itu akan tetap baik. Dan sesuatu hal yang benar itu tidak butuh pembenaran. Jadi walaupun semua orang itu berkehendak untuk kita itu hina, tapi kalau Allah masih berkehendak kita itu mulia, akan tetap mulia. Dan kebalikannya, walaupun semua orang itu memuliakan kita, tapi kalau Allah berkehendak kita itu hina, ya kita itu akan hina. Semuanya tergantung Allah. Jadi tidak ada kekhawatiran buat saya. Mau Mas Fikri menjelek-jelekan saya atau siapapun dipengaruhi, dibayar atau apalah yang dilakukan untuk menfitnah saya, ya silahkan saja, tidak masalah buat saya. Saya sama sekali tidak khawatir tentang hal itu. Karena saya yakin di dunia ini tidak ada yang bisa menimbulkan mudarat apapun kecuali Allah berkehendak. Hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat. La haula wala quwata illa billah. Jadi saya tidak sama sekali tidak mempermasalahkan Mas Fikri mau saya, Mas Fikri mau menghina saya, mau membuli saya, silahkan. Itu urusan beliau dengan Opa. Yang penting saya tidak pernah membicarakan kejelekan orang, karena saya merasa saya sendiri sudah jelek. suara kurang. Jadi saya tidak perlu membicarakan kejelekan orang. Saya hanya kelihatan baik karena Allah masih menutupi aib-aib saya. Sekarang ini pun saya masih agak kelihatan baik karena Allah masih menutupi aib-aib saya. Kalau dibuka aib saya, semua orang nggak akan ada yang mau dengan saya. Saya aja jelek, kok ngapain ngomongin jeleknya orang? Oke, perlu Gak diketahui. masalah. Saya datang ke Mbah Din, jangan sampai ada fitnah-fitnah
saya seolah-olah saya mengganggu atau iri dengki masalah pengobatan atau santri-santri. Ini urusan pribadi. Jadi yang lain jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Yang penting kan niatnya baik dan tujuannya panjenengan itu dengan saya. Kalau jenengan niatnya baik karena Allah, ya sudah karena Allah. Kenapa harus bingung memikirkan tentang pandangan orang? Selama kita bingung dengan pandangan orang, selama itu juga hati kita tidak akan tenang. Karena setiap orang memandang sesuai dengan persepsinya sendiri, sesuai dengan pemikirannya. Kalau hatinya baik, pikirannya baik, bicaranya baik. Kalau orang itu hatinya buruk, pikirannya buruk, perkataannya buruk, dan kelakuannya pun juga buruk. Jadi buat apa memikirkan pandangan orang? Yang penting pandangan yang maha memandang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah bingung tentang pandangan orang. Apa mainan kalau mau berbuat baik, ayo berbuat baik karena Allah. Tidak usah bingung dengan pandangan manusia begini begitu. Tidak perlu dipikirkan seperti itu. Kalau panjenengan mau berdebat dengan saya tentang masalah ilmu hikmah atau tentang kitab saya atau mungkin dengan amalan saya atau mungkin dengan riyadhah saya, kholwat saya, termasuk tapa pendem, termasuk ilmu jamasan yang menjilat besi membara atau memegang besi, mencatin besi, jamasan. Kalau memang mau dilakukan, ya silahkan ayo dilakukan. Kalau memang pengen dilakukan, tidak usah bingung dengan omongan orang. Ya orang akan berbicara sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan hatinya. Hatinya baik ya berkata baik, orang yang hatinya buruk berkata buruk. Begitu saja. Saya mau tapa pendam itu dilakukan secara live. Monggo. Monggo. Dan pertarungan kita di pinggir kali itu pun secara live. Ilmu tapa pendem itu kan ilmu mengkaji diri. Mati saat jurungnya mati. Mati di dalam hidup. Yaitu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita ini sekarang mati. Dan ketika matilah kita hidup. Karena saat ini kita sedang dikerungkung. Sedang dikekang oleh jasadiyah, oleh hawa nafsu. Ketika kita sudah meninggalkan jasadiyah, jisim kita inilah yang benar-benar diri kita. Nah jasad ini bukan diri kita, ini adalah rumah. Hanya tempat saja untuk ruh kita. Kalau panjenengan mau melakukan tapa pendem, ayo. Saya siap. Itu kan pengertian secara batiniah. Yang kita bahas ini secara doiriyah dengan satu catatan. Kedalaman 1 meter 25. Jangan lebih, jangan kurang. Siap. Saya sudah paham dengan apa yang jenengan sampaikan itu, saya sudah paham. Saya sudah paham. Dan ketika dikubur, kita diperlihatkan secara live. Siap. Insya Allah saya siap. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini ilmu-ilmu hikmah, warisan dari leluhur, terutama warisan dari Sunan Kalijaga Raden Sahid, itu dikatakan halu. Banyak yang mengatakan itu adalah halu. Padahal itu adalah benar-benar sesuatu hal yang nyata. Nyata adanya. Dan itu benar-benar pelajaran dari leluhur saya, orang Jawa. Dan saya jujur tidak setuju kalau ada yang mengatakan ilmu subuh dukun itu dikatakan sebagai suatu hal yang syirik. Menurut saya tidak. Dukun itu bahasa Jawa yang artinya adalah keahlian. Ahli dalam hal mijit, dukun pijit. Ahli dalam hal membantu melahirkan, ya dukun bayi. Ahli dalam hal sangkal putung dibilang dukun sangkal putung. Ahli dalam hal mendoakan bilang dukun subuh. Yang salah itu kan dukun santet. Suara. Yang salah itu dukun santet. Jadi Kalau jangan masalah dukun, saya sudah mengerti. Tidak semua dukun itu jelek. Dan saya pun pernah ketika saya dilahirkan di muka bumi, ketika ibu saya melahirkan, saya ditolong oleh seorang dukun. Dukun beranak. Dan ketika saya jatuh dari motor, dan saya pernah ditolong oleh dukun. Dukun pijat. Jadi tidak semua dukun itu jelek. Cuma yang jelek itu oknum dukun santet, oknum pengganda uang, dan oknum tipu-tipu. Saya tidak mengatakan semua dukun itu jelek, tidak.
Tapi ketika Ya, nanti- saya dituduh, difitnah saya sebagai dukun santet oleh Pandawa 5 yang katanya fan berat atau pendukung Gus Samsudin, mengatakan Pandawa 5 dilihat-lihatan gambarnya, tapi yang terlihat cuma hanya 2. Al-Badar, Kalong Jalu, dan Pandawa Haka. Saya curiga yang 3 ini apakah dia juga ingin menjadi pengkhianat seperti Kang Fikri? Di mana mereka yang 3 ini? Saya sama sekali tidak pernah memikirkan hal semacam itu. Karena menurut saya yang penting saya baik sama orang. Orang itu mau baik enggak sama saya itu urusan dia dengan Allah. Yang pertama, saya dengan Kang Adin. Kang Adin itu beliau sangat baik kepada saya. Saya pun juga insya Allah bisa mungkin baik dengan beliau. Yang kedua dengan Kang Badar atau Kalong Jalu. Dan yang ketiga ke Kang Pada Wahaka. Ketika orang ini menurut saya anak-anak yang baik karena mereka semuanya datang kepada saya niat untuk menyambungkan tali silaturahmi, itu saja. Dan saya sama sekali tidak pernah berpikir buruk tentang mereka. Semuanya saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah tentang dukun tadi, ya nanti bisa dilihat di sini. Apakah ketika kita mendoakan seseorang dengan Al-Quran, dengan sholawat, dengan hijib, dengan hijib nasyar, dengan rotib al-haddad, kita mendoakan dengan menggunakan asma karomah Sultanah Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani dengan sholawat, itu dikatakan dukun. Dengan zaman kebolak-balik. Jadi orang mendoakan dengan Al-Quran dan sholawat dikatakan dukunnya, silahkan dah, itu urusan mereka. Yang terpenting saya di sini mengajak mereka untuk istiqomah di dalam bersolawat, menjalankan sholat, perbaiki hubungan baiknya dengan orang tua, yang sayang dengan istrinya, taat kepada suaminya. Kalau masalah hal semacam itu dikatakan dukunnya, silahkan, itu urusan mereka. Nggih, Abah Menel, ini saya mohon maaf karena saat ini saya masih banyak tamu-tamu saya yang menunggu di sini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau panjenengan memang niatnya baik, pengen bertabayun, pengen pembuktian, ya masuk ke dalam dan benar-benar dilakukan. Jangan cuman cari viral saja di gerbang, teriak-teriak, terus setelah itu bilang ini dan itu. Jadi saya pengen benar-benar dilakukan dengan cara yang baik. Terus untuk pengobatan, ya, datang pada Padepokan Anda. Saya tidak akan mengusik pengobatan. Kalau saya mengusik pengobatan, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di sini, ini apa Menel? Oke. Nah, di sini nih sekarang ini banyak pasien saya. Sampai jam segini saya belum selesai. Boleh ditanyakan ke mereka. Ketika mereka datang ke sini, daftar, ruqyah, terapi, konsultasi dengan saya, itu semuanya gratis. Sama sekali tidak dipungut biaya. Boleh panjenengan nanti di sini beberapa hari tidak apa-apa. Mereka datang di sini, lalu mereka daftar gratis. Setelah itu mereka ikut ruqyah, ruqyahnya gratis. Setelah itu nanti diterapi dengan menggunakan kunir, gratis, konsultasi dengan saya gratis. Yang bayar itu hanya satu, ketika mereka mau membeli madu, kunir, atau herbal yang saya siapkan. Dan semuanya mereka mau beli tasbih dari kayu wali kungkun, mereka mau beli madu, ada yang madu dari Yaman, ada yang madu lokal, ada yang diriadoi dengan asma mahrobi, atau yang diriadoi dengan asma karomah Sultanah Aulia. Itu pun juga tidak dipaksa. Tidak dipaksa, hanya bagi yang mampu dan yang mau saja. Yang tidak mau dan yang tidak mampu tidak dipaksa. Mereka datang ke sini, ibu ini datang sekarang. Beliau datang ke sini daftar gratis, terus setelah itu ikut ruqyah. Lalu setelah itu diterapi. Kalau mau pulang ya silahkan pulang. Sama sekali tidak dipungut biaya. Sama sekali tidak dipungut biaya. Lalu kenapa di luar sana ada bahasa bahwa sini bayar 5 juta, 3 juta. Itu hanya untuk beli medianya saja. Itu pun bagi yang mau dan yang mampu saja. Beli madunya, beli kunirnya, bikin selamatannya. Itu hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Jadi tidak semuanya seperti itu. Bahkan di antara 50 orang yang melakukan itu kadang satu hari cuma 1-2 orang saja. Tidak semuanya. Yang lainnya pun terkadang satu hari pengobatan sama sekali tidak dapat uang, ya nggak apa-apa. Saya pun juga nggak minta. Karena saya punya Allah yang maha kaya. Boleh ditanyakan ke mereka ini, semua yang datang ke sini. Jadi sesuatu hal itu seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa
melihat secara langsung itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengar saja. Jadi untuk yang ada biayanya itu hanya bagi yang mau beli herbalnya saja. Hanya yang mau beli herbalnya medianya. Yang tidak ya tidak. Itu perlu untuk panjenengan ketahui kalau masalah tentang pengobatan di sini. Dan saya tidak pernah menyampaikan kepada orang ini bahwa panjenengan harus begini, harus begitu. Tidak. Saya persilahkan. Kalau mau diamalkan sendiri, saya persilahkan. Saya kasih medianya, saya kasih amalannya. Yang penting diperbaiki sholatnya, diperbaiki keluarganya. Seperti itu, apa Menel? Dan saya melakukan pengobatan sekarang mulai dari jam 12 malam sampai subuh. Karena waktu berdoa yang paling bagus itu tengah malam. Nah, untuk apa Menel? Saya dengan segala hormat, kalau masalah pengobatan saya sangat menghormati, menghargai. Itu karena memang untuk menolong orang. Ya. Tapi kalau urusan masalah pembuktian, kita duel tanpa pendem, tetap terlaksana. Setelah itu kita tidak ada permusuhan, hanya untuk persahabatan, untuk pembuktian saja. Dan saya sangat terbuka untuk siapapun, saudara-saudara kita atau siapa saja yang mau datang ke sini, yang mau silaturahmi, bertabayun, atau untuk berklarifikasi atau bahasanya apa Menel, untuk pembuktian, ya silahkan. Semuanya saya terima. Yang penting dilakukan dengan sungguh-sungguh, mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Bukan hanya teriak-teriak di gerbang, lalu membuat asumsi ini dan itu. Saya tunggu kedatangannya untuk Abah Menel, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya harus terima tamu lagi, karena masih banyak saudara-saudara kita yang mau berkonsultasi. Terima kasih Abah Menel, mohon izin video ini nanti saya upload di YouTube saya. Boleh, yang mau rekod semoga silakan di-upload di YouTube kalian atau di TikTok bebas. Saya persilahkan siapapun dari dulu, saya tidak pernah mempermasalahkan siapapun mengambil video saya. Yang penting ada adabnya, sopan santunnya, dan berkaryalah dengan karya yang baik. Jangan hanya berkarya dengan cara menjatuhkan orang, karena suatu saat kamu pasti akan dijatuhkan oleh orang. Kalau memang niatnya edukasi baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan hanya cari viral atau cari tenar saja. Saya ucapkan terima kasih ya Pak Menel. Saya mendukung kuat. Pembuktian lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seduluran selawas-selawas yang gulastik Allah. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Tenan, ojo nesuan. Orang yang sakti, orang yang hebat itu adalah orang yang dekat kepada Allah dan orang yang sabar. Kehebatanmu, kesaktianmu adalah kesabaranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.